Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodax dan mengupas koin-koin dan token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token M-Meta via IDR yang ada di bursa Indodax, dan harganya M-Meta ini stagnan di harga 180 dan 177. Dari harga low 177, harga high 185. Dan ini teman-teman ya, harga M-Meta ini sudah harga terendah dia, dan saya sangat menunggu sekali kalau dia crash ke harga di bawah 100. Ternyata tidak pernah dikasih 150 pun tidak pernah. Dia stagnan di main di harga 171, lantas recovery lagi, dan cuma segitu-gitu aja ya harga rendahnya ini. Historical yang ada di Indodax, nanti kita lihat juga historinya yang ada di CoinMarketCap, dan juga kita lihat nanti bursa di mana saja M-Meta ini sudah listing, dicek di centralized exchange selain dari Indodax ya. Setahu saya dia cuma ada di Indodax, nggak tahu kalau dia sudah listing lagi di exchange lain, belum tahu ya. Setahu saya cuma ada di bursa Indodax. Nah ini teman-teman, posisi harga paling rendah dia di 172, stagnan lama, lantas market breakout ke 186, artinya 10%. Setelah 186 dia sempat ke 294 ya, pernah ya 294 hampir 300, kemudian dia kebanting lagi dan stagnan di 170 lagi, 170, lantas market breakout ke 220 ya, stagnan lagi lama, balik ke 250 ya. Nah, inilah fluktuasi dia, jadi belum tinggi-tinggi tetapi terus fluktuasinya aktif. Nah, dengan fluktuasi aktif ini kita bisa manfaatkan momen ya market untuk bermain di scalping, tetapi harus tepat-tepat untuk masuk. Jadi bukan asal masuk, butuh analisa yang cermat dan membaca candlestick-nya. Kalau kita ingin masuk itu harus butuh yang membaca candlestick yang tepat untuk analisa teknikal ya. Sebab fokus yang nama scalping itu menentukan open posisi masuk yang tepat dan open posisi jual yang tepat, karena kita mengambil profit jangka singkat atau jangka pendek. Kecuali teman-teman hold untuk jangka panjang ya, masuk ke 180 tinggal hold saja jika menggunakan uang dingin. Tapi kalau kita scalping, kita membutuhkan untuk take profit ya, artinya per candle 15 menit yang kita pakai ya, itu bisa kita baca untuk 1 jam ke depan, apakah dia masih akan terus pump, apakah akan koreksi. Nah itulah untuk bermain scalping ya. Nah fluktuasi dari harga 176 180 dia breakout 10% sampai 20%, belum sempat sampai big pump. Artinya kalau ingin cuan kecil-kecilan itu masih berpeluang untuk bermain di M-Meta kalau kita pandai ya, dan tepat masuk ya di saat dia koreksi. Nah inilah candlesticknya ya, dia stagnan di 177 185 naik, kemudian kebanting lagi sedikit dan stagnan lagi 177, dan ini dia posisi stagnan di harga 180. Nah belum tahu next time teman-teman apakah dia akan breakout market menembus 185 sehingga bisa new ATH terus pump di atas 185 di harga high-nya. Masih kita wait and see dan pantau market. Jadi teman-teman harus lakukan riset jika ingin masuk ya ke token M-Meta dan untuk bermain scalping ya. Harus tentukan ya analisa yang tepat dan secara mandiri, dan juga selalu menuruti kata hati kita, jangan pernah ngikuti kata hati orang lain. Jadilah seorang trader yang mandiri, yang percaya terhadap analisa kita sendiri. Nah ini teman-teman, kita keluar dari Indodax, kita masuk ke bursa CMC ya, di CoinMarketCap. Dakiland M-Meta ini ya peringkatnya di 6.000 di CoinMarketCap, sedangkan harga rendahnya 172, harga low, harga high 176, artinya ada kesamaan dengan bursa Indodax. Kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar itu 3,3 miliar, yang terdilusi 17,5 miliar, volume transaksi ya 8,6 juta kalau di CoinMarketCap. Jadi volume transaksi 24 jam ini tidak begitu besar karena posisi dia stagnan. Ya, kalau dia transaksi 100 juta saja maka harga ini akan terpompa dengan signifikan itu di M-Meta ya. Nah, supply-nya itu hanya 100 juta token, tidak banyak. Jadi kalau harga 175 ini merupakan harga yang cukup rendah ya, tetapi tetap perhatikan jangan kita all in kalau ingin beli M-Meta ini ya. Nah, ini kalau lihat dari historical datanya, kalau grafiknya menunjukkan indikasi akan recovery dari posisi uptrend, downtrend beralih ke uptrend. Itu kalau lihat dari grafik di CoinMarketCap, begitu juga candlestick yang ada di Indodax.
Nah, ini historical data. Kalau 1 tahun yang lalu di saat 2022 harga Emeta sempat di 709. Bahkan di 2800 dia pernah big pump pada tahun 2022 di saat Bitcoin bearish ya. Hari ini 175. Makanya ini harga terendahnya di bawah 200. Nah, ini teman-teman kalau lihat transaksi ya, volume transaksi memang kecil, 79 juta, 24 juta ya. Kecil semua 10 juta, pernah di 2,7 juta, 13 juta ya. Itu yang terupdate yang ada di CMC. Dan ini mengikuti dari transaksi yang ada di Trust Wallet maupun di Indodax, karena baru ada 2 exchange di DEX, yaitu Trust Wallet dan juga dicek itu di Coin Market Cap, itu ada di perdagangannya. Nah, ini harganya fluktuasinya ya dalam bulan Juli 1.680 hanya segini-gini saja perputaran harganya, tidak begitu pump besar ya. Juni 204, 238, Mei masih agak bagusan di 200-an ya. Di Juli dia terasa di bawah 200. 260 bahkan 270, 300-an di bulan April, artinya 3 bulan yang lalu harganya masih begitu sehat di 340 ya. Masih sehat harganya. Maret di 400-an bahkan. Di 400-an ya. Januari masih di 400-an juga. Nah, artinya dia terjadilah di bulan Juli, terasa dia baru mulai crash ya. Desember masih 473, 466, 492, bahkan di angka 500-an berarti ya. Oktober masih di angka 500. Nah, artinya harganya yang mengalami koreksi atau crash ini sudah 9 sampai 10 bulan. Di bulan Juli dia terasa baru di bawah 200 dan bermain di 166 pernah ya. Kalau dari harga low-nya disempat di 166, 167, 165 ya. Tapi di bawah 150 tidak, artinya masih tertahan harganya. Dan ini berpotensi akan recovery lagi harganya dan bisa berpotensi big pump. Jadi kalau teman-teman yang meyakini dengan project Emeta, masuk sekarang bagus untuk bertahap step by step, jangan all in, tetap siapkan amunisi backup. Jika market terjadi koreksi atau crash lagi, kita masih ada amunisi. Dan juga budayakan jangan mudah cut loss kalau sangkut, nyantai aja karena ini harga sudah menunjukkan harga yang sudah cukup rendah bagi historical Emeta token. Ini kalau kita lihat dari bursa yang ada di CoinMarketCap ya, bahwasanya Emeta ini sudah listing di mana saja selain dari DEX, Trust Wallet. Makanya harga yang ada di CoinMarketCap itu merupakan harga update dari exchange. Jadi kita lihat bahwa Emeta ini banyak diperdagangkan di mana, apakah di Trust Wallet ya, apakah dia banyak diperdagangkan di cek seperti di Indodax. Jadi Emeta sudah listing di centralized exchange itu hanya di Indodax. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini kita bisa menilai kalau dia hanya di Indodax centralized exchange, artinya developer kalau ingin membuat Emeta ini pump, dia melakukan buyback cukup di Indodax saja. Dia cukup belanja 1 miliar ya, tokennya sendiri dia melakukan buyback, maka harganya akan terpompa gila-gilaan. Karena tidak banyak exchange ya. Jadi kalau hanya satu cek yang ada di Indodax, kalau developer melakukan pembelian senilai 100 juta maka akan terpompa. Ketika dia menambah lagi 15 juta maka akan terpompa. Jadi 1 miliar saja sudah membuat Emeta big pump gila-gilaan. Nah, di saat dia big pump, disitulah banyak trader di Indodax akan panic buy untuk berlomba-lomba membeli Emeta karena dilihatnya fluktuasinya pump ya, banyak juga yang panic buy sehingga masuk di harga pucuk. Nah, yang sudah masuk di harga bawah tentunya mereka melepas aset di saat dia big pump. Jadi disitulah antara trader ada yang cuan dan ada yang sangkut. Nah, jadi tergantung dari para trader itu ya dalam mencermati market. Yang masuk di saat crash, di saat dia stagnan, dia sudah menyimpan asetnya Emeta token. Di saat developer melakukan buyback, dia big pump, mereka melepas aset. Bisa saja Emeta dari harga 180, pump ke harga 700-an, artinya potensi 300%, 400% profitnya ya. Artinya dia melepas aset, kalau beli 5 juta, artinya dia mendapatkan profit 15 juta. Nah, yang masuk di saat pump, di saat harga pucuk mereka masuk, ya ketika banyak melepas aset yang sudah beli di harga bawah, pastinya market akan terjadi koreksi. Nah, koreksi ngebanting ini tergantung dari minat pembeli karena antara supply dan demand ya. Nah, ketika banyak yang masuk yang buy, mungkin akan recovery lagi. Kalau belum banyak yang masuk, maka tertahan dia stagnan di harga di saat dia ngebalik market atau berbalik koreksi. Nah, disitulah para trader yang tidak tahan, yang tidak sabar, yang masuk di harga pucuk akan melakukan cut loss. Nah, disitulah kelemahan trader ya, scalper yang deponya akan semakin nipis jika dia tidak memahami analisis teknikal ya. Semoga cuan.
Sampai sini mengenai edukasinya, dan yang lupa dibantu saya like, share, serta komen. Terima kasih dan saya akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.